15 menit. Apa setengah jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-harabal batil wa ayyadal haqq wa tammasar radail wa hayyal fadail wa tammamal makarimal akhlaq wa hada'an nasa ila siratil mustaqim wa ala alihi وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رسمه لهم فلنت لهم الملوك وخضعت ليحبتهم الأمم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Ibtidak kalam yang paling mulia. Sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah lah yang telah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang bisa ditransfer akan ilmu agama. Allah lah yang telah mentakdirkan kita menjadi santriwan, santriwati di Ma'had tercinta. Selawat, beriringkan nada serta salam yang begitu luar biasa sama-sama kita sampaikan kepada sosok yang paling sempurna jua wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang membawa ilmu agama, sosok yang membawa cahaya akan ilmu pengetahuan. Makanya kita hari ini merupakan orang-orang yang tahu mengenal siapa diri kita, siapa orang tua kita, bagaimana peran kita terhadap guru, dan bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa? Karena adanya Rasulullah yang membawakan informasi-informasi yang begitu luar biasa. Pula kepada seluruh keluarga yang begitu setia, dan kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada abu yang kita cintai. Kita doakan semoga sudi kiranya Allah selalu memberikan kesehatan kepada abu kita, selalu diberikan waktu luang agar selalu bisa mendidik kita, selamat imannya di dunia dan akhirat. Dengan doa kita pula, dengan ilmunya pula, abu dengan mudahnya masuk ke dalam syurga dan bersama dengan kita. Pula kepada Ustaz Lisa, Ustaz Jufri, Ustaz Rizki, Ustaz
Mansur, dan kepada pengurus lainnya, Ustaz dan Ustazah, serta yang paling istimewa, siswa dan siswi, santriwan dan santriwati, yang cowok yang begitu ganteng-gantengnya, begitu pula dengan cewek yang begitu gemoy-gemoynya. Ustaz bohong? Tidak. Masa Ustaz bohong dalam masjid? Gemoy. Anak sekalian, izinkan Ustaz berdiri sejenak di sini. Katanya 15 menit, akan tetapi Ustaz lihat jam sudah 7 menit. Berarti 8 menit lagi. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab termasuk ke dalam bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, yang mana di dalamnya dilarang untuk bertikai, dilarang untuk berkelahi, berperang. Pula di dalam bulan Rajab pernah terjadi suatu peristiwa yang begitu luar biasa, berupa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Karena pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah pernah merasakan kesedihan yang amat dalam. Kenapa Ustaz? Dikarenakan istri yang pertamanya yang pertama, Khadijah, meninggal dunia. Maka Rasulullah merasa sedih. 3 bulan sesudah hal tersebut terjadi, pula pamannya Abu Talib meninggal dunia juga. Maka tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur baginda Muhammad dengan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Salah satu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa hingga lapisan langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Maka hadirin sekalian, dalam perjalanan Rasulullah Mi'raj di langit yang pertama, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nyan bak langit pun. Di langit yang kedua, baginda Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, baginda Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf, sosok yang paling ganteng. Kemudian di langit yang keempat, baginda Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, baginda Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, baginda Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh, barulah Rasulullah berjumpa dengan kakek moyangnya. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka sesampainya Rasulullah dengan Jibril berserta buraknya di langit yang ke-8, walau tidak disebut langit yang ke-8, yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat di mana malaikat tawaf, tempat di mana malaikat beribadah kepada Allah. Terus kenal. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hanya sampai di sini aku bisa menemanimu malam ini." Kenapa wahai Jibril? Begini wahai Muhammad, Sidratul Muntaha adalah lapisan langit yang paling tinggi. Kami para malaikat
tidak bisa masuk ke sana. Ranah kami cuma sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Aku bisa menemanimu, wahai Muhammad. Tolong mengerti itu. Maka Rasulullah dengan agak gugup sedikit, dia meneruskan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi anak sekalian? Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Rasulullah mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat percakapan hal sedemikian rupa yang diucapkan oleh Rasulullah. Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah pun menambahkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Percakapan yang begitu luar biasa sehingga malaikat yang ada di Baitul Maqmur mendengar percakapan yang begitu luar biasa tersebut. Dengan banyaknya malaikat, triliunan mereka mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat tersebut anak sekalian dijadikan sebagai bacaan kita di tahiyat terakhir. Begitu romantisnya Allah dengan Rasulullah, dengan percakapan yang begitu luar biasa, saling memberi salam, saling mendoakan. Nahi tidak tahu bibi. Itulah percakapan mereka. Maka hanya sekalian, kaum muslimin sidang jamaah, ketika Rasulullah bercakap dengan Allah di Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah berada di Sidratul Muntaha. Bukan berarti Allah ada di sana. Allah tidak bertempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak berjihad. Ya, tiada di timur, tiada di barat, tiada di selatan, tiada di utara. Mati banci percakapan yang terjadi, Ustaz, sama halnya seperti kita video call. Kita video call dengan seseorang, berbicara dengan layar HP. Apakah orang itu ada di sana? Tidak. Urungnya pakcik, tempat roh, ada tempat. Begitu pula percakapan Allah dengan Rasulullah. Ada pertanyaan, kalau memang Allah bukan di sana, untuk apa? Untuk apa Allah mengundang Rasulullah ke sana? Jelas dalam ayat dikutipkan, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah ingin memperlihatkan bagaimana itu syurga, bagaimana itu neraka. Allah ingin memperjumpakan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu agar lebih mantap. Rasulullah betul kena umum memberikan informasi, imannya makin kuat dan makin kuat. Kaum muslimin sidang jamaah, anak yang kami cintai, maka kesimpulannya diberikanlah solat 50 waktu oleh Allah. Rasulullah pun turun. Ketika turun di langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa bertanya, Ya Rasulullah, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Solat. Berapa waktu? 50 waktu, wahai Musa. Mencoba saja. Emang perlu bahwa mati umatkah? Kenapa begitu? Umatku saja Bani Israel tidak mampu solat, padahal cuma 1 waktu. Minta kurang. Rasulullah ge'ilom laki kurun 5. Ge'ilom laki kurun 5.
Padi tinggal put lo ge elom lakai puruk alhamdulillah. Ge elom tinggal lo. 9 kali Rasulullah naik turun. Ketika cuma tinggal 5 solat, Nabi Musa bertanya, berapa? 5. Ini sudah sangat kurang. Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, itu masih banyak. Minta kurang lagi kepada Allah. Rasulullah mengucapkan, aku malu wahai Musa. Sudah 9 kali aku naik turun. Maka berkumpullah solat pada Nabi Muhammad 5 waktu. Untuk umat yang lain, untuk Nabi yang lain, Ustaz, cuma 1 waktu. Untuk Nabi Adam, Allah hadiahkan kepadanya solat subuh saja. Untuk Nabi Daud, Allah hadiahkan solat zuhur saja. Untuk Nabi Sulaiman, Allah berikan solat asar saja. Untuk Nabi Ya'qub, Allah berikan solat maghrib saja. Untuk Nabi Yunus, Allah berikan solat isya saja. Dalam artian, Nabi-Nabi terdahulu jatah solatnya dalam kadar 24 jam cuma sekali. Sedangkan untuk Rasulullah, untuk kita umat baginda Muhammad 5 kali. Berarti Allah sayang kita atau sayang umat yang lain? Sayang umat lain. Sayang terhadap kita. Kenapa? Menyo item telpon 5 ge timuronya tanda sayang apa benci? Itu tanda sah. Kalau orang yang kita benci baru telepon langsung tak pindah, langsung tak blokir, iya kan? Kalau orang yang tidak terlalu penting, paling dalam kadar 24 jam cuma 1 kali kita mau teleponan dengan dia. Tetapi berbeda halnya dengan orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Subuh, assalamualaikum. Siang, udah makan apa belum? Sorenya, udah mandi apa belum? Malamnya, udah makan apa belum? Dan tengah malam, jangan tidur terlalu larut, nanti kamu sakit. Dalam artian, terhadap orang yang dicintai, kita siap menelpon dan menerima telpon. Begitu pula dengan Allah, dalam kadar 24 jam siap menerima keluh kesah kita. Dalam kadar 24 jam siap menerima taubat kita 5 kali. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai Rasulullah dan kita merupakan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, Ustaz, kenapa kita mesti solat dengan baik? Karena solat itu mencegah kemungkaran. Karena solat itu mencegah suatu hal yang keji. Jelas dalam ayat dikatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya solat itu menegah perbuatan keji dan menegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ustaz, kami selalu solat Ustaz dalam kadar 24 jam 5 kali berjamaah pula. Akan tetapi dosa kami pun selalu ada. Solat iya, ngerumpi okey. Solat iya, buang sendal kawan, pekerjaanku. Itu kenapa Ustaz? Pertanyaannya, jawabannya, karena kita kurang khusyuk di dalam solat. Karena setiap apa yang kita bacakan, kadang-kadang kita tidak tahu maknanya apa, artinya apa. Maka tingkatan khusyuk itu harus ada 3. Kalau misalnya tingkatan yang pertama ini lolos dan bisa kita praktikkan, maka kita sudah luar biasa. Dengarkan semua.
Tingkatan khusyuk yang paling tinggi adalah Allahu hadir. Apa dia Ustaz? Allahu hadir. Kita dapat menghadirkan Allah. Maksudnya Ustaz, dapat membayangkan lafaz nama Allah, lafaz jalalah yang begitu indah, terukir dan bercahaya. Di mana Ustaz? Di dalam qalbu kita. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tahu apa arti Allah Maha Besar. Kita dapat membayangkan bagaimana dalam sifat 20 Allah itu besar. Tapi sangat susah kalau Allahu hadiri. Berarti yang kedua, Allahu nadiri. Maksudnya Ustaz, Allah melihatku. Dalam artian sekalian, ketika kita sholat, kita membayangkan Allah sedang melihat kita. Allah sedang mengontrol kita. Urung drone menyotengah ngedoroyong si drone hana so kalem nanetin cok bro. Tapi menyolewat Ustazah Sri langsung ni cok. Kenapa? Karena ada yang mengontrol. Maka mari kita bayangkan Allahu nadiri, Allah melihat kita. InsyaAllah kita akan khusyuk. Memang susah untuk khusyuk, susah sekali. Bahkan pada masa Rasulullah, Rasul pernah mengatakan, wahai sahabatku, barang siapa daripada kalian yang bisa khusyuk, fokus dalam solat, dari pertama takbiratul ihram sampai dengan salamnya, aku akan menghadiahkan ridhaku untukmu. Sahabat menjawab, ada salah satu sahabat yang sangat berani, Sayyidina Ali, ya Rasul, aku bisa ya Rasul. Okey, dipersilahkan. Maka Sayyidina Ali solatlah dia. Di takbiratul ihramnya luar biasa. Rakaat pertamanya lolos. Rakaat keduanya aman. Rakaat ketiganya okey. Rakaat keempatnya masih aman. Akan tetapi ketika ia ingin memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika ia ingin memberikan salam, dia terbesit dalam hatinya, kamu rupa jari dak Rasulullah. Sehingga usailah dia solat, Rasulullah menanyakan, bagaimana Sayyidina Ali? Sukses? Sukses ya Rasul. Tapi mbak terakhir tanya, kan tinggal aku jari dak. Berarti hana bukan. Dalam artian khusyuk itu memang susah. Maka yang pertama tadi Allahu hadiri, yang kedua Allahu nadiri, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, usahakan apabila tidak bisa khusyuk daripada takbiratul ihram sampai dengan salam, usahakan pada 3 tempat ini, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ketika kita baca inni wajahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Di situ harus khusyuk. Ingat baik-baik. Di situ harus khusyuk. Yang kedua, ketika kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Hinan mesti khusyuk. Di tempat yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah ketika kita memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu di tahiyat terakhir. Maka apabila kita susah di dalam khusyuk, usahakan di 3 tempat itu saja harus khusyuk, wajib khusyuk. Barulah kita dikatakan sebagai orang yang menegakkan salat, sebagai orang yang benar-benar menjaga agama Islam. Dan sekalian, sudah 20